Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak mata kuliah Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas sesuai dengan RPS rencana pembelajaran kuliah kita, yaitu mengenai konsep harta dalam Islam. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang konsep harta, Bapak ingin sebelumnya bertanya, menurut Anda, menurut Pian, harta itu apa? Saya, Pak. Harta itu adalah benda yang dimiliki oleh seseorang, baik benda apapun. Menurut saya pribadi, kata teman saya memang benar. Harta adalah sesuatu yang dimiliki dalam bentuk apapun. Tapi menurut saya dengan syarat bahwa itu halal. Harta itu bisa dimiliki halal. Harta itu adalah fitnah bagi manusia, karena dengan harta manusia bisa lalai dalam menjalankan perintah Allah SWT. Fitnah, ujian bagi manusia. Ya, tapi yang Bapak maksud bukan kalau fitnah itu fungsinya atau perannya ya. Yang Bapak tanyakan itu harta itu sendiri apa? Dia bilang tadi bisa dimiliki halal, ya, berharga. Ya, berarti kalau tidak bisa dimiliki bukan harta. Seperti udara, air, ya. Kalau tidak halal berarti bukan harta. Ya, oke, cukup untuk sementara. Tetapi untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak tayangan berikut ini. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Setelah kita melihat tayangan tadi, ada beberapa catatan ya. Jadi kalau sesuatu tidak bisa dimiliki, air di laut, awan di langit, ya, ikan di laut, itu bukan harta karena tidak bisa dimiliki. Yang kedua, harus bernilai. Bernilai itu sama halal. Jadi kalau sesuatu tidak halal, maka itu bukan dianggap harta. Orang yang mempunyai harta yang haram, harta haram, dalam Islam tidak membayar zakat karena itu zakat, karena ini memang tidak halal hartanya. Kemudian lagi apa tadi? Dapat dimiliki, berharga. Kemudian kita lihat peran harta dalam kehidupan ini. Ya. Yang pertama tadi disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 14. Zuina lin-nasi hubbus syahawat. Harta itu adalah perhiasan hidup. Jadi harta itu
peran yang pertama adalah dia membuat kehidupan ini menjadi indah. Tolong dibikin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita ada 3 lagi yang belum kita bahas. Setelah diskusi kita simpulkan, ya, kemudian kita analisa bersama-sama kembali. Menurutku paling cocok tuh amanah, Pang. Karena harta tuh Allah titipkan jasad kita. Misalnya dari harta tuh, karena tiba-tiba harta tuh bisa menghilang. Misalnya asalnya kita kaya jadi miskin. Menurutku dengan harta kita bisa bersedekah. Karena dengan kita mensedekahkan harta, maka harta kita akan berberkah. Kalau 428 tadi kan, kalau misalnya harta itu cobaan. Contohnya tuh kayak zaman dulu Fir'aun, Korun yang sampai meninggal bawa harta. Kalau zaman sekarang contohnya, Kalau zaman sekarang itu bisa kita ambil seperti HP atau handphone. Itu terkadang bisa membawa kemudaratan. Mudarat itu kan sama dengan fitnah. Nah, jadi kemungkinan besar kalau misalkan dalam penyalahgunaan HP itu bisa membawa mudarat, sedangkan HP itu kembalikan lagi kepada harta. Gimana? ya betul juga. Harta itu sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja seperti Haji dan juga bersedekah, kita kan perlu harta juga kan? iya, untuk semua itu harta itu intinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada baiknya. Menurut saya harta itu adalah sebuah amanah, sebuah pinjaman dari Allah. Dan jika kita memiliki harta, maka bagaimana kita cara menggunakan harta itu sebaik-baiknya? Karena jika kita tidak menggunakan harta itu sebaik-baiknya, kita tidak menjalankan amanah sebaik-baiknya, maka suatu ketika atau tiba-tiba harta itu akan diambil. Seperti itu menurut saya tentang harta. Di sini saya izin menyanggah pendapat teman saya sendiri. Jadi menurut kami, setelah kami berdiskusi tentang masalah harta ini, di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 28 di situ dikatakan bahwa sewaktu-waktu harta itu bisa menjadi fitnah. Contohnya seperti orang yang punya jabatan, kemudian dia menyalahgunakan harta orang dijadikan harta dia sendiri, yang sering kita sebut dengan korupsi. Harta itu sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 adalah sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah. Contohnya saja kita berhaji itu memerlukan uang kan? Berzakat memerlukan uang, wakaf memerlukan uang, semuanya memerlukan uang. Baik kita untuk beribadah karena Allah itu memerlukan uang juga, karena kita sadar bahwa setiap pemberian itu adalah dari Allah. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Iya, dari diskusi kita tadi menarik, kita membahas mengenai konsep harta dan apa-apa yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa harta itu adalah titipan amanah, harta itu adalah fitnah, harta itu adalah bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu benar, ya. Mari kita kupas. Yang pertama, konsep harta, bahwa harta itu adalah amanah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 7 dijelaskan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Allah berfirman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari harta yang Allah berikan kewenangan pengelolaannya kepada kalian. Jadi Allah memberikan amanah, kepercayaan kepada kita manusia untuk mengelola harta. Sehingga dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa nanti di hari kiamat seseorang tidak akan bergeser tempat dia berdiri sebelum ditanya 4 perkara. Di antaranya adalah harta, dari mana dia mendapatkan dan kemana dia memanfaatkan, menafkahkan hartanya. Ini adalah sebagai bukti harus bertanggung jawabnya manusia terhadap amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi dikatakan di antara konsep Al-Qur'an tentang harta itu adalah ujian. Ujian dalam Al-Qur'an dikatakan surah Al-Anfal ayat 28 firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Fitnah ini bala, ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin banyak orang diberikan harta, maka semakin besar sebenarnya ujian yang Allah berikan kepada dia. Nah, karena sifatnya adalah ujian, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Kalau dia bersyukur, berarti lulus, ya. Kalau dia nggak bersyukur, berarti dia gagal, dia kufur nikmat. Nah, karena fungsinya hanya sebagai ujian, maka di dalam agama kita harta itu sarana, bukan hadap, bukan tujuan, ya. Nah, di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya harta itu adalah ujian. Yang namanya ujian, ada yang berhasil, ada yang gagal. Kemudian konsep yang ketiga, harta adalah bekal ibadah, ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa harta itu adalah sarana, bisa dijadikan sebagai bekal untuk beribadah. Firman Allah, wa anfiqu fi sabilillah. Napakahkanlah. Apa yang dinapakahkan? Harta. Kalau harta nggak ada, apa yang dinapakahkan? Bayar zakat, mau haji, mau umroh. Kalau nggak punya duit gimana? Nggak bisa, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang tidak tersentuh sama belum tersentuh sama sekali dengan rekan-rekan kelompok 1, kelompok 3 adalah harta itu adalah hak setiap individu. Setiap orang boleh memiliki harta, ya. Setiap orang boleh memiliki harta. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ketika haji wada, beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Darah kalian, harta-harta kalian itu haram atas orang yang lain. Artinya tidak boleh diganggu-gugat. Kepemilikan seseorang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Ini artinya Islam menghargai kepemilikan. Bukan hanya sesama muslim, ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man azza zimmiyan faqad azani wa man azani faqad azallah. Barang siapa mengganggu hartanya, nama baiknya, ya, keluarganya, semuanya dari orang yang bukan non muslim, maka kata Nabi, sungguh dia menyakiti hatiku. Barang siapa menyakitiku, maka dia sebenarnya menyakiti Allah. Artinya melanggar perintah Allah. Atau dalam riwayat lain dikatakan, kuntu khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang mengganggu orang non muslim, hartanya, keturunannya, apapun yang dia miliki dengan cara yang zalim, maka ujar Nabi, aku yang akan menjadi lawannya nanti di hari kiamat. Dan siapa yang aku jadi lawannya, pasti akan aku kalahkan. Di sini menunjukkan bahwa dalam agama kita, agama Islam, ya, sesuai dengan konteks pelajaran kita hari ini, bahwa setiap orang berhak memiliki harta, siapapun orang itu, muslim maupun non muslim. Tidak boleh kita mengganggu harta milik orang lain. Nah, ini beberapa gambaran tentang harta. Oke. Dengan demikian dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa setiap dari kita berhak memiliki harta. Bahwa harta itu amanah, ya. Harta itu adalah ujian. Harta itu bekal untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang harus kita pahami. Pada pertemuan berikutnya, Bapak minta tolong untuk mencarikan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan harta, mal atau al-amwal. Oke. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.